Selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan, kami datang membawa syukur kami kepadamu pada pagi hari ini di rumah ini ya Bapa di surga. Tuhan, kami bersyukur Tuhan yang sudah pimpin kami bersama-sama tiba di tempat ini. Saudara-saudara kami yang sedang menuju ke tempat ini, Tuhan juga hantarkan mereka boleh berkumpul bersama ya Bapa. Tuhan, kami mau berdoa untuk anak-anak kami yang Tuhan sudah percayakan kepada rumah Tuhan, kepada keluarga kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa sebentar mereka akan masuk dan mulai dalam ibadah sekolah minggu ya Bapa di surga. Kami berdoa apa yang sudah Bapa siapkan bagi mereka, mereka terima sepenuh-penuhnya ya Bapa di surga. Berkat pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang melayani. Mari hati Tuhan yang memenuhi hamba-hamba-Mu yang melayani mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Selamat sekolah minggu anak-anak. Kita akan mulai ibadah kita. Shalom. Puji nama Tuhan ya, tadi malam harinya hujan sehingga gak kepanasan lagi kita. Jadi beberapa hari kita mengalami panas yang luar biasa, tapi luar biasa. Tadi malam Tuhan kasih hujan dan pada pagi hari ini kita boleh mengalami kesegaran. Kita percaya pada saat kita tadi pagi kita saat teduh, baik itu pribadi maupun bersama keluarga, kita percaya kita mengalami Tuhan yang luar biasa. Dan pada pagi hari ini kita mau menikmati satu persekutuan korporat, satu persekutuan bersama-sama dengan saudara seiman. Mari kita mau siapkan hati kita mau mulai ibadah kita. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, pemulihan yang Tuhan berikan di saat kami beristirahat pada malam hari ini. Dan kami katakan kami siap untuk hari-hari yang boleh kami lewati sepanjang hari ini. Dan kami boleh menikmati berkat sahabat Tuhan yang Tuhan sediakan untuk setiap kami umat-Mu Tuhan. Kami rindu untuk boleh menikmati hidangan yang Tuhan sediakan untuk setiap kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memuji Engkau, kami meninggikan Engkau. Engkaulah Allah yang setia. Engkau telah memulai sesuatu yang baik di dalam kehidupan kami. Dan Engkau tidak akan pernah membiarkan kami dan tidak melanjutkan pekerjaan baik itu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau telah memulai sesuatu yang baik di dalam kami. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik di dalam. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku, sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu. Yesus, Kau telah memulai, amin, segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku
gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia, karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Sekarang ku puji Kau Tuhan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah, agar indah bagimu. Kau telah memulai yang terbaik, Kau telah memulai pekerjaan-Mu yang terbaik, Tuhan, atas umat-Mu, atas gereja-Mu. Kau akan lanjutkan pekerjaan baik itu, Tuhan. Engkau akan terus melakukannya, Tuhan, sampai Engkau mendapati gereja-Mu yang sempurna, gereja-Mu yang dipersiapkan menjadi mempelai Allah, mempelai perempuan Allah. Ya Rama sikatara lama-lama se. Allah yang setia, Allah yang tak pernah mengingkari setiap janji-janjinya, Allah yang sama, Allah yang kami kenal, Allah yang dikenal oleh Abraham, Allah yang dikenal di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang kami kenal saat ini adalah Allah yang sama, Allah yang
Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah. agar indah bagimu. Kalau Tuhan sudah melakukan, membuat satu pekerjaan yang baik dalam hidup kita, maka Tuhan tidak akan pernah tinggal diam, tidak akan pernah berhenti sampai Tuhan katakan selesai atas hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu saat kami mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami, Engkau sudah memulai sesuatu yang baik atas hidup kami. Kalau kami ada saat ini Tuhan, kami katakan kami mau terus melanjutkan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan di awal kami mengenal Engkau Tuhan. Dan kami rindu untuk kami boleh menggenapi, untuk boleh menyelesaikan destiny kami masing-masing Tuhan, masuk kepada kekekalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mau beria, kami mau bersuka di dalam Tuhan. Kami mau sorakan setiap kemenangan demi kemenangan. Kami mau sorakan setiap firman Tuhan. Kami mau proklamirkan kemenangan kami atas setiap si jahat. Kami mau proklamirkan setiap kebenaran firman-Mu melalui puji-pujian kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di saat kami memproklamirkan firman Allah, ada kuasa yang boleh membebaskan, ada kuasa yang boleh membangkitkan, ada kuasa yang membuat kami kuat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang menuntun ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya Tuhan. Kami percaya Tuhan juga melawat setiap rekan-rekan kami, saudara-saudara kami, Bapak Ibu yang ada di rumah Tuhan. Mungkin yang saat ini berhalangan hadir untuk dapat onsite di tempat ini Tuhan. Kami percaya urapan yang sama juga mengalir di tengah-tengah rumah tangga mereka, di tengah-tengah rumah demi rumah, kos demi kos dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun engkau berada saat ini, Allah melawat dirimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang bertata di atas setiap pujian umat-Mu, dan kami mau sorakan kemenangan kami, lepas kemenangan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai, kami alaskan ibadah kami pada pagi hari ini. Yang sama-sama cinta Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Mungkin ada yang baru datang saat tadi saudara tutup mata. Kita mau katakan, kita mau angkat pujian ini. Di saat kita berjalan bersama Tuhan, maka kita akan mengalami kemenangan lewat kemenangan. Amin, puji nama Tuhan. Berdiri sebagai umat pilihan. Berdiri sebagai umat pilihan, meninggikan panci Tuhan.
Raja sempurna. Amin. Ku nyanyikan, Ku nyanyikan kemenangan. kemenangan. Yes, Yesus hebat bagiku, Yesus kata bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan Bersamamu Tuhan seumur hidupku.
berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Besar Engkau Tuhan, Engkau berisai dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, sorak merayakan. Engkau Raja segala raja. Terpujilah, Engkau Raja segala raja. terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Oh, yes God, yes, yes. Engkau besar Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Tiada seperti Engkau Tuhan. Kami bisa karena kami punya Allah yang besar. Kami bisa karena kami memiliki Allah yang empunya bumi ini. Ya ramasikatara lama sikara lama syekara lama. Kami tahu Tuhan, hidup hari lepas hari kami hanya karena percaya kepada firman-Mu Tuhan. Kami percaya di saat kami ambil setiap firman-Mu Tuhan, maka kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan atas hidup kami Tuhan. Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tapi kemenangan adalah bagian setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau hidup atas firman-Mu. Kami mau hidup karena kami percaya pada firman-Mu Tuhan. Amin. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh tubuhku dalam genggaman. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam. Amin. tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman. Aku punya Tuhan yang besar. Punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan
yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari Aku punya Tuhan yang besar. punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dan Aku punya Tuhan yang besar. aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari terima sekarang, terima sekarang, terima sekarang, terima sekarang, terima sekarang kemenangan dari kami terima kemenangan dari haleluya, terima kasih, haleluya, Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk pagi siang hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kemenangan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami tahu siapa kami dahulu Tuhan, tapi kami tahu siapa kami hari ini Tuhan. Kami adalah umat-umat pemenang Tuhan, umat yang sudah diberi kemenangan oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sambut kemenangan-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk kami mulai menerima berkat-berkat ilahi pagi hari ini. Buka hati kami, pikiran kami, biar Roh-Mu menguasai setiap kami Tuhan, untuk kami menangkap apa yang menjadi kerinduan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu Bapa. Haleluya, amin. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa ya. Ya, saya percaya Tuhan kita luar biasa. Kita pun luar biasa ya. Amin ya. Silahkan. Ya, oke. Sudah nyaman duduknya? Sudah siap ya? Oke. Tema hari ini tentang kuat. Sebetulnya tema dari Bandung Pusat itu kuat menanggulangi kebutuhan hidup. Waktu saya renungkan tema ini ya, kuat menanggulangi kebutuhan hidup, saya bilang kayaknya
saya teringat tentang yang disampaikan ya minggu lalu di Matius 16 ayat 18 bahwa kan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak dapat menguasainya. Ya, seolah-olah gereja itu ditekan oleh alam maut kalau bahasa itu ya. Di bahasa yang lain gerbang alam maut tidak dapat bertahan, artinya gereja yang keluar menyerang. Kira-kira seperti itu ya yang saya tangkap gitu ya. Nah, tema ini juga mirip ya, kuat menanggulangi kebutuhan hidup, seolah-olah kita ini sedang ditekan oleh kebutuhan hidup. Padahal Allah sudah memberikan segalanya gitu ya. Jadi saya ganti temanya jadi kemenangan yang mengalahkan dunia. Ya, jadi lebih global lah istilahnya gitu ya. Itu gitu. Jadi kenapa ya Bandung Pusat ngasih tema ya seperti mungkin kondisi hari-hari ini ya. Kondisi hari-hari ini banyak bukan hanya anak Tuhan, bahkan di luar sana orang-orang yang dalam secara kebutuhan hidup dalam kondisi tertekan ya. Entah seperti apa ya, mungkin ya akhirnya banyak keluar orang ya. Kalau saya tuh beberapa kali tuh lihat di YouTube tuh ada beberapa yang viral, ibu-ibu ngemis-ngemis maksa gitu ya. Kalau suka astro apa gitu ya, yang YouTube-nya itu astro gitu ya. Jadi itu beberapa kali tuh ada viral ibu-ibu maksa, minta-minta tapi maksa, dikasih sedikit marah-marah gitu kan. Orang minta kan dikasih harusnya bersyukur ya, ini marah-marah. Mungkin ya semua kondisi itu karena tekanan itu. Dan saya percaya bahwa kerinduan dari para penatua bahwa rindu bahwa gereja Tuhan ini bukan hanya kuat menanggulangi, tapi dia boleh keluar dan menjadi umat pemenang. Bahkan di ayat yang lain dibilang di satu ayat gitu ya, bilang bahwa kita ini kalau dulu kita mencuri, bukan sekarang nggak mencuri lagi, tapi bekerja untuk bahkan bisa memberi katanya. Artinya kita ini harus lebih 2 kali lipat gitu. Bukan hanya bisa bertahan, tapi bisa berbagi sesuatu gitu. Amin ya. Nah, Yesus sebentar. Kemenangan yang mengalahkan dunia ya, kemenangan yang mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5 nanti dibukanya ya, enggak usah. Nah, tapi sebelumnya apa yang ada di dalam dunia ya? Kita mau cek dulu apa yang ada di dalam dunia ini. Kenapa kita harus mengalahkan dunia? Kita mau cek apa yang ada di dalam dunia ini gitu ya. Yuk kita buka sama-sama di 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17 ya. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Saya bacakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia itu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya ya. Jadi kalau saya bilang bisa bagi, ada 3 yang ada di dalam ini, yang firman Tuhan sampaikan ya melalui ayat ini gitu ya. Yang ada di dalam ini satu adalah keinginan daging gitu ya. Nah, Roma 8 kita mau sama-sama buka di Roma 8 ayat 6 sampai 7. Roma 8 ayat 6 sampai 7 saya bacakan. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi keinginan daging menurut firman Allah adalah maut ya. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera ya. Terus sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi kalau menurut Roma 8 ayat 6 sampai 7, keinginan daging itu bicara tentang sesuatu yang akhirnya menghasilkan maut gitu ya. Nah, kalau keinginan roh menghasilkan hidup dan damai sejahtera. Nah, bicara keinginan daging adalah segala sesuatu yang adalah perseteruan terhadap Allah ya. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Nah, terus di dalam Galatia 5 ayat 19-20 itu ada perbuatan daging, ada percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan dan lain-lain ya. Jadi kalau saya mau katakan definisi keinginan daging adalah segala sesuatu yang menimbulkan ujungnya adalah
dosa dan dosa itu akhirnya menimbulkan maut. Gitu. Itulah keinginan daging. Gitu. Ya, macam-macam di sini dibilang kalau perbuatan daging itu ada percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan dan lain sebagainya. Itu di dalam Galatia 5 19 sampai 21. Ya. Makan bisa jadi keinginan daging yang menimbulkan dosa? Bisa. Ya. Kadang-kadang kita bisa makan kalau saya bilang bisa dibilang melebihi kapasitas yang seharusnya. Ya, akhirnya timbullah kerakusan gitu ya. Yang seharusnya tidak bagi kita jadi buat kita istilahnya. Dalam hal makan pun seperti itu. Gitu ya. Mungkin hal ya itu kan itu bicara tentang hawa nafsu. Gitu ya. Hawa nafsu yang berlebihan. Itu juga bisa menjadi sebuah keinginan daging dan yang menimbulkan akhirnya dosa. Ya kalau terus dibuahi kan nanti matang menimbulkan maut. Seperti itu gitu ya. Itu yang pertama bicara keinginan daging. Yang kedua bicara tentang keinginan, slide selanjutnya, keinginan mata. Ya. Kejadian 3 ayat 6 ya, kita mau buka sama-sama di dalam Kejadian 3 ini cerita tentang kejatuhan manusia di dalam dosa ya. Kejadian 3 ayat 6 saya bacakan. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia memberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Ya, ini bicara waktu Hawa melihat pohon yang Tuhan larang untuk makan buahnya. Ya, tapi ketika pohon itu menarik buahnya gitu ya, sesuatu yang menarik ya. Jadi kalau kinematika saya bilang sesuatu yang menarik untuk dilihat mata, yang menimbulkan keinginan dalam hati yang bertentangan dengan larangan Tuhan atau akhirnya menimbulkan dosa. Itulah keinginan mata yang dimaksud. Jadi di Kejadian 3:6 dibilang di sini, perempuan itu melihat, gitu ya. Waktu melihat timbul keinginan, gitu ya. Bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Waktu dia lihat buah itu kayaknya baik dan sedap kelihatannya katanya gitu ya. Waduh. Mulai timbul keinginan. Ya. Mulai timbul keinginan gitu ya. Setelah itu apa? Dibilang di sini, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian katanya. Jadi dia dilihat, udah gitu dipikir-pikir dan dia ada ketertarikan dalam hati untuk memakan buah itu. Ketika diambil dan dimakan, padahal buah itu dilarang untuk dimakan buahnya, maka jatuhlah manusia ke dalam dosa. Gitu. Ya, di dalam hari ini kehidupan sehari-hari ada banyak keinginan mata, ya, sadar gak sadar misalnya. Kalau buat laki-laki biasanya lihat cewek cantik. Ya, di Alkitab dibilang ya, kalau kita mengingini kita sudah berzinah dengan dia katanya. Ya, ketika kita lihat seorang wanita mengingininya. Ya kalau pembimbing saya pernah bilang gini, menginginnya itu bukan pengen rasa suka gitu, bukan, tapi pengen melakukan hubungan dengan dia. Kalau pembimbing saya ya, yang dulu gitu ya, sampaikan tentang ayat itu. Waktu saya pengen lihat wanita dan saya tertarik dan akhirnya pengen berhubungan dengan dia, itulah kejatuhan dalam dosa. Tapi semuanya dimulai dari keinginan mata. Atau kita nonton, atau kita buka Facebook. Itu kan Facebook itu kadang-kadang suka timbul ya, yang aneh-aneh. Ya, timbul keinginan. Hati-hati. Kalau wanita bawa aja ke mall. Akhirnya membeli suatu barang yang kadang-kadang nggak perlu dibeli. Ya, saya tuh pernah ngantar kakak saya gitu ya. Tujuannya apa waktu itu ya saya lupa. Pokoknya saya bilang sebentar ya, nggak usah lama-lama gitu ya. Ya. Saya nggak tahu tadinya mau nuker apa gitu. Pokoknya mau nukar atau apa gitu ya. Tiba-tiba pulang-pulang udah bawa sekerantong kresek ke barang. Saya bilang keinginan itu kadang-kadang bukan hal yang dosa, tapi ketika keinginan itu dibuahi dan itu akhirnya menimbulkan dosa dan dosa itu semakin matang menimbulkan maut. Itu yang bahaya. Dan kalau apalagi kalau bicara itu bertentangan dengan apa yang Tuhan larang. Kan
Hawa ini kan udah dilarang, jelas ya. Adam dan Hawa ini kan dilarang, jangan makan buah pohon yang ada di tengah-tengah itu katanya. Tapi ketika dia melihat dan itu menarik hati karena memberi pengertian, dia ambil juga. Gitu. Dan itu akhirnya jatuh dalam dosa. Ya. Banyak kehidupan sehari-hari seperti itu juga. Baik keinginan daging ya, keinginan mata juga seperti itu. Kalau kita tidak bisa mencegahnya, ya kita larut dalamnya dan terpuruk di dalam dosa. Ya. Nah, yang ketiga keangkuhan hidup. Ya, Yesaya 14 ayat 14 kita ini tentang kalau katanya gitu tentang malaikat simbolis ya. Yesaya 14 ayat 14 ini kejatuhan simbolis. Yesaya 14 ayat 14 bilang gini. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Gitu ya ayatnya kira-kira seperti. Jadi kalau ayat sebelumnya ayat 12, wah engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ayat 13, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Ayat 14, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Nah itu ya 14 ayat 11 gitu. Jadi ada satu keinginan untuk memang menyamai yang maha tinggi. Ya, Daniel 4 ayat yang ke-30, kita buka lagi dulu Daniel 4 ayat yang ke-30. Daniel pasal keempat ayat yang ke-30, saya bacakan lagi. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan, gitu ya. Jadi ini bicara Nebukadnezar yang merasa bahwa dia hebat membangun kota Babel yang besar itu, gitu ya. Dengan kekuatan kuasaku untuk menjadi kota kerajaan. Dan baik yang tadi itu kan kalau yang tadi di Yesaya itu bicara tentang malaikat Tuhan yang akhirnya dijatuhkan ke muka bumi karena pengen menyamai Allah, ya. Yang Nebukadnezar pun dan dijatuhkan oleh Tuhan. Ya kalau kita baca keseluruhannya, dia dijatuhkan, dia nggak sadar, hilang sadar ingatan atau apa selama 7 tahun kalau saya nggak salah. Sampai akhirnya Tuhan pulihkan, sampai dia mengakui yang maha tinggi. Jadi dengan kata lain, sikap hati keangkuhan hidup itu sikap hati ingin menyamai Allah, sikap hati yang merasa bahwa dirinya hebat dan ingin dimuliakan. Itu keangkuhan hidup. Jadi ketika kita bicara, saya hebat, saya sama seperti Allah, itu mulai timbul keangkuhan hidup. Atau kita merasa ini oleh karena pekerjaan saya nih, pelayanan ini lihat bangkit oleh karena saya, misalkan ya. Itu pun sebenarnya sikap hati keangkuhan hidup. Karena semua hal yang hari ini kita bisa kerjakan, kita lakukan, pelayanan misal itu luar biasa, karena kita menerima daripada Tuhan semua. Tuhan yang memenangkannya, kita hanya terima kemenangan tersebut. Amin. Gitu. Itulah keangkuhan hidup. Jadi hati-hati, tipis-tipis memang. Ya, gitu. Nah, ini yang ada di dalam dunia, dan semua yang dalam dunia ini kita balik lagi ya di 1 Yohanes 2 ini ya, bilang, sebab semua yang ada dalam dunia itu keinginan daging, keinginan mata dan serta keangkuhan hidup bukanlah berasal daripada dari Bapa, melainkan dari dunia, gitu ya. Jadi semua ini bukan berasal daripada Bapa tapi dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Gitu. Ya. Rata-rata orang kan pengen mengejar apa ya? Kesuksesan ya, kesuksesan hidup ya. Rata-rata banyak pengen ngejar yang hal yang besar, hal yang wajar. Saya bilang, tapi kita punya sikap yang berbeda. Kalau orang karena pengen disanjung, pengen tenar populer, karena pengen disanjung. Ya. Tapi kita tidak. Kalau kita populer supaya nama Allah yang dipermuliakan lewat hidup kita. Beda ya? Beda. Gitu. Kalau kita, saya nggak bilang keinginan itu hal yang salah, tapi kalau keinginan itu menjadi sebuah hal yang bertentangan dengan hukum Allah, larangan Tuhan, itu yang
menimbulkan dosa. Itu karena apa? Karena Tuhan bilang juga sampaikan segala keinginanmu katanya dalam doa dan permohonan ucapan syukur katanya. Jadi kalau kita punya keinginan wajar. Asal keinginan tersebut tidak bertentangan dengan kerinduan hati Tuhan. Gitu. Amin. Ya, gitu ya. Nah, selanjutnya, nah, perbedaan antara kebutuhan dengan keinginan. Ya, ada perbedaan ya, antara kebutuhan dengan keinginan. 1 Timotius 6 ayat 7 sampai 10 kita mau buka dulu di dalam 1 Timotius 6. 1 Timotius 6 ayat 7 sampai 10. Saya bacakan 1 Timotius 6 ayat 7 sampai yang ke-10. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Gitu ya. Dibilang bahwa di sini kita datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa dan keluar pun tidak membawa apa-apa. Ya. Ayat 8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Nah, kebutuhan menurut Wikipedia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya secara alamiah melalui pencapaian kesejahteraan. Jadi menurut Wikipedia itu kebutuhan itu segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan keberlangsungan hidup. Nah, kebutuhan tiap-tiap orang ya, saya di bawah tuh kasih contoh. Setiap orang punya kebutuhan yang berbeda-beda. Misal ojek motor. Ya, saya nih. Jadi kebutuhan untuk ojek berbeda dengan pelajar atau pegawai kantor. Motor itu bisa jadi sebuah kebutuhan buat saya sebagai yang driver ojek ya, ojek online gitu. Kalau buat yang misalkan yang pegawai kantor mungkin bukan jadi sebuah kebutuhan yang untuk keberlangsungan hidup. Karena lewat ojek inilah, kalau nggak ada motor kan gimana saya cari uang, istilahnya kan gitu ya kalau ojek motor nih. Ya, karena pekerjaan saya ojek motor. Gitu. Ya. Tapi kalau pegawai kantor atau anak sekolah nggak ada ojek kan nggak masalah ya, bisa naik angkot kah atau apa, gitu. Misalkan atau naik apa, jalan kaki mungkin atau naik mobil. Beda-beda kebutuhan tuh. Ya, itu kebutuhan. Ya, tiap-tiap orang beda kebutuhan. Beda profesi, beda kebutuhan. Ya, pelajar kebutuhannya dengan yang sudah bekerja beda. Ya, dan lain sebagainya. Tapi kira-kira kebutuhan seperti menurut Wikipedia. Kalau keinginan, nah ini keinginan tadi kebutuhan keinginan. Keinginan merupakan suatu benda atau jasa yang ingin dimiliki maupun hal yang diingin dilakukan tetapi tidak berdampak signifikan jika tidak terpenuhi. Itulah keinginan. Nah, kalau kebutuhan itu mempertahankan keberlangsungan hidup, ya, artinya akan berdampak signifikan kepada keberlangsungan hidup. Tapi kalau keinginan itu kalau nggak terpenuhi, ya nggak apa-apa. Gitu. Ya kalau kita baca di Google gitu ya tentang kebutuhan tuh banyak, kebutuhan primer, sekunder dan lain sebagainya. Nanti bagi-bagi lagi berapa. Ya, tapi saya mau bilang seperti itu kira-kira ada perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Saya kasih ini supaya kita tahu anak Tuhan ini bukan nggak boleh punya keinginan, boleh punya keinginan, tapi yang utama kebutuhan dahulu terpenuhi. Dan kalaupun kita punya keinginan, sampaikanlah itu kepada Tuhan. Satu, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kedua, bahwa keinginan itu tidak bertentangan dengan kerinduan hati Tuhan. Karena ketika itu bertentangan dengan kerinduan hati Tuhan, itu menimbulkan dosa. Jelas ya? Jadi rekan-rekan semua ya, ada kebutuhan, ada keinginan. Kita bisa bedakan ya. Ya saya cerita tentang ya saya pribadi gitu ya. Ya kadang-kadang saya juga apa ya bisa dibilang gitu ya, kalau udah punya keinginan
kadang-kadang apalagi kalau ya kok udah keinginan gitu ya, kadang-kadang lupa tentang kebutuhan. Hal yang harusnya jadi kebutuhan diambil untuk memenuhi keinginan. Ujung-ujungnya apa? Kelimpungan sendiri. Kesusahan sendiri gitu. Ya kesusahan sendiri memang akhirnya kita karena keinginan itu pengen dipenuhi gitu ya. Ya akhirnya mungkin itu juga dosa gitu ya. Saya yakin itu dosa gitu. Karena tidak sesuai dengan tadi. Ada banyak hal gitu ya. Ada banyak hal. Kadang-kadang keinginan itu enggak hal yang salah juga gitu. Ya saya ceritalah waktu waktu saya memutuskan untuk pindah ke Kalimantan gitu ya. Ya nggak ada yang salah sebetulnya dengan saya bangun usaha. Nggak ada yang salah ya, bangun usaha kan nggak ada yang salah ya. Istilahnya saya mempersiapkan jauh-jauh. Jadi satu tahun sebelum pindah tuh ada 1 tahun persiapan untuk ke Palangka itu. Nggak tiba-tiba langsung pindah Palangka, enggak. Jadi keinginan waktu dapetin untuk pindah ke Kalimantan dilaksanakannya itu 1 tahun kemudian. Nah sepanjang 1 tahun itu saya mulai mikirin, saya ini sudah punya istri, saya punya anak, nggak mungkin saya nanti di sana makan dari minta-minta ya gitu. Dalam pikiran saya seperti itu. Jadi saya mulai mikirin apa yang saya harus kerjakan di sana gitu ya. Gitu. Apa yang saya kerjakan di sana. Akhirnya saya udahlah nggak lama ya sudahlah jual rumah biar saya punya modal. Dalam pikiran saya rumah di Bandung dijual, dapatlah modal, bangunlah kandang ayam gitu ya. Lumayan besar tuh, hampir 70-80 juta lah habis untuk bangun kandang ayam dan sebagainya gitu ya. Salah nggak? Nggak ada yang salah. Dan menurut logika kita manusia wajar gitu ya. Ketika saya bangun kandang ayam untuk memenuhi kebutuhan hidup gitu ya. Bayangin 70-80 juta gitu ya. Tapi saya tahu bahwa keputusan saya ini terburu-buru. Kalau 70-80 juta waktu itu anggaplah 75 juta lah. Dibagi dalam 36 berarti 36. Kalau 3 tahun itu kan 36 bulan ya, 36 bulan. Dibagi dari 36 bulan, berarti kan sebulan sekitar 2 juta. Ya. Nah, saya itu sudah 3 tahun di Palangka. Tapi kandang ayam itu kan hanya bertahan gak nyampe 3 tahun tuh, hanya 2 tahun. Bayangin kalau saya nggak bikin kandang ayam, saya nggak usah kerja, maksudnya ngolah kandang ayam atau apa gitu ya, kan tetap aja bisa hidup 2 juta tuh sebulan tuh, istilahnya lah, kira-kira logikanya seperti itu gitu. Ya. Tapi karena keinginan yang nggak, mungkin bukan keinginan yang hal-hal yang gimana, tapi menurut saya itu hal yang salah juga gitu. Karena saya tidak bawa itu kepada Allah, harusnya kan bawa dalam doa dulu. Tapi karena pikiran saya gini, gak enak juga nongkrong di rumah kayak uangnya mengalir terus ada padahal kayak nggak apa aja gitu. Tapi itu yang terjadi. Waktu saya renungin ya, kadang-kadang saya ini selalu cepat ngambil keputusan tanpa bawa sesuatu itu kepada Tuhan. Tidak dibawa apa? Kan kalau bicara tadi keinginan roh dan keinginan daging ya, keinginan daging itu kan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan roh katanya. Ya, begitu bertentangan dengan keinginan roh gitu. Nah, kadang-kadang ya itu. Buat saya ini kadang-kadang melakukan hal yang nggak bawa dalam doa dahulu, harusnya bawa dalam doa, tanyakan dulu Tuhan apa, dipimpin oleh Roh Kudus harusnya kan. Arahan Tuhan apa sih tentang buat saya di sana, gitu. Di Palangkaraya istilahnya. Tapi itu sebuah kesalahan, pembelajaran buat saya, pembelajaran gitu. Ya. Jadi menyusahkan diri sendiri lah istilahnya. Kan enak aja sebenarnya kan 2 tahun ya, kalau nggak bangun kandang ada kan. Kalau dulu kan waktu ada ayam gitu ya, kandang ayam setiap 2 bulan panen itu kan saya tuh bisa sampai ya ngangkut ayam, kerja keras gitu ya, mikirin bagaimana. Bayangin kalau nggak ada kandang ayam kan nggak perlu mikirin kan, tapi kan makan tetap ada gitu. Karena yang tadi 75 juta, 72 juta aja dibagi 36, udah 2 juta per bulan. Selama 3 tahun 2 juta per bulan kan cukup aja.
kan buat apa, nggak ada hal-hal yang lain dikerjain lagi ya, maksudnya untuk biaya-biaya yang lain lah yang gimana gitu, kira-kira seperti itu. Tapi itu yang terjadi gitu ya. Tapi itu pembelajaran buat saya bahwa saya harus dipimpin oleh Roh Kudus, harus mengandalkan Tuhan. Gak cukup sekedar pikiran ini yang jalan menurut kita baik, karena yang menurut kita baik belum tentu menurut Tuhan baik. Sama seperti tadi yang Hawa lakukan, kan itu baik karena memberi pengertian, katanya buah itu ya, menarik hati karena memberi pengertian, baik menurut dia, padahal itu bertentangan dengan hukuman Tuhan, larangan Tuhan, akhirnya jatuh dalam dosa. Ya, selanjutnya ya. Menang dan mengalahkan dunia ya, ada 3 hal yang saya catat ya, mungkin akan lebih banyak nanti Bapak silahkan ya, tapi saya mencatat 3 hal untuk kita bisa menang mengalahkan dunia ya. Mengalahkan dunia, bahkan bisa dibilang menang untuk menanggulangi kebutuhan hidup, bukan hanya menanggulangi menurut saya, menang dan bisa berbagi kepada orang lain, itulah hidup kita gitu ya. Yang pertama iman ya, Ibrani 11 ayat 1 dan 6 ya. Ibrani 11 ayat 1, ada yang mau bacakan? Boleh di antara 3 pria ini salah satunya boleh bacakan Ibrani 11 ayat yang pertama. Andre, boleh Andre. Ibrani 11 ayat yang pertama, Andre. Atau Danda, boleh Danda. Ibrani 11 ayat yang pertama. Ayat 1 aja. Ya. Ya. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Gitu ya. Kalau kita mengharapkan suatu keinginan, boleh saya bilang. Tapi dasarnya adalah iman. Kita belum lihat tapi kita punya iman bahwa kita memperoleh itu. Gitu ya. Nah, ayat yang 6 boleh, saya lupa namanya. Mikael. Bacakan Mikael, ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ayat 6 aja. Ayat saya bacakan kembali. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kalau saya bilang kemenangan untuk mengalahkan dunia yang pertama adalah iman. Kenapa? Karena ketika kita melakukan sesuatu tanpa iman, kita sudah tidak berkenan kepada Allah. Bagaimana kita menjadi umat pemenang kalau kita sudah tidak berkenan kepada Allah? Saya bilang tanpa iman kita sudah kalah. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melakukan sesuatu tanpa iman, kita sudah kalah terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita sudah tidak berkenan kepada Allah. Jangan berharap menang kalau kita melakukan sesuatu tanpa iman. Kita sudah kalah. Walaupun mungkin kita dapat proyek besar gitu ya, tapi kita sudah kalah. Saya nggak bicara hasilnya, enggak. Saya bicara proses ketika kita melakukan sesuatu tanpa iman, kita sudah kalah. Karena kita sudah tidak berkenan kepada Allah. Gitu. Makanya untuk pertama untuk menang dan mengalahkan dunia adalah dengan iman terlebih dahulu. Gitu. Amin. Ya. Jadi segala sesuatu harus mulai dengan iman. Yang kedua, doa. Yakobus 4 ya. Yakobus 4 ayat yang kedua ya, saya bacakan. Yakobus 4 ayat kedua.
Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati. Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan semua yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab menyatakan, firman Allah bilang bahwa kalau kita rindu sesuatu, ya, melangkah dengan iman. Pertama, yang kedua, bawa dalam doa, sampaikan itu di dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Kita nggak memperoleh apa-apa kadang-kadang, dan kadang-kadang waktu kita nggak peroleh apa yang kita inginkan, kita bilang Tuhan jahat, ya kan? Tuhan ada nggak? Atau kadang-kadang kita mempertanyakan Tuhan, gitu. Padahal kita nggak pernah berdoa kepada Tuhan. Ya iyalah. Jadi ketika kita pengen sesuatu, sampaikan itu dalam doa dan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Ya. Tidak memperoleh apa-apa karena kita tidak berdoa. Jadi mengalahkan dunia, ya bawa dalam doa. Ya. Gak cukup sekedar tadi, ya saya beriman. Ayo kita lanjut bawa dalam doa. Bahkan ada banyak di Alkitab tuh contoh-contoh bagaimana doa. Hana berdoa untuk punya anak, dia sungguh-sungguh terus berdoa. Bahkan sampai kayak orang mabuk, katanya mabuk atau apa ya gitu. Kalau nggak salah kayak orang mabuk, Hana. Sampai akhirnya Tuhan nyatakan, dikasihlah Samuel. Ya. Ada banyak orang sungguh-sungguh berdoa di Alkitab untuk memperoleh sesuatu, menginginkan sesuatu dan dia berdoa dan dia dapatkan. Amin. Ya. Nah yang ketiga, nggak hanya cukup iman, doa, karena iman tanpa perbuatan pada dasarnya mati gitu ya. Jadi butuh bekerja atau perbuatan. Gitu. Ya. Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Saya bacakan Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, sayonara katanya ya, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi kita nggak cukup hanya punya iman, tapi kita ada perbuatan. Kita nggak cukup hanya doa tanpa perbuatan ketika ingin sesuatu. Ya. Di Keluaran 17 ayat 8 sampai yang ke-13 kita buka sama-sama. Keluaran 17 ayat 8 sampai 13 saya bacakan. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Ayat 10. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Ayat 13, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Ada Musa, Harun dan Hur yang menopang Musa untuk tetap mengangkat tangan. Ini bicara tentang doa. Tapi ada orang yang bergerak, yaitu Yosua, berperang melawan Amalek. Jadi nggak cukup kita hanya beriman, berdoa, tapi ketika Tuhan sampaikan sesuatu, ayo bergerak, bekerja.
2 Tesalonika 3 ayat 10, 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. Ya, saya bacakan. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kamu berada di Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Gitu ya. Jadi ya harus bekerja, berdoa, beriman, betul. Tapi harus ada tindakan. Ya. Bekerja, melakukan apa yang Tuhan yang perlu kita lakukan. Gitu. Ya. Ketika untuk memenuhi kebutuhan hidup, ya saya secara pribadi saya beriman, saya percaya bahwa Tuhan memenuhi kebutuhan keluarga saya, karena itu janji Tuhan buat saya. Saya mengimani gitu. Tapi saya nggak tinggal diam, saya bekerja juga gitu ya. Sekalipun jadi tukang ojek gitu ya. Tapi saya bersyukur Allah memberkati apa yang saya lakukan gitu. Allah memberkati apa yang saya lakukan hari ini. Jadi ya setiap kali saya kalau ngojek itu mulai jam 9 lah biasanya, jam 8 jam 9 sampai biasa jam 4 atau jam 5 jam 3 sampai jam 5 sore. Biasa saya ngojek tuh jam itu, jam kerja orang-orang kerja gitu ya. Saya bilang. Nah, ketika kadang-kadang tuh nunggu 1 jam ya, namanya ojek online kan namanya kadang ada, kadang enggak, sepi lah kadang-kadang gitu. Saya mulai berpikir, saya langsung beriman, Tuhan berkati saya, Tuhan berkati saya. Atau saya itu punya langganan, ada satu langganan suka jadi kalau dari satu langganan ini bisa nganterin itu 5 sampai 10 antaran. Satu antaran itu kalau jarak dekat sekitar Raja Wali, Garuda ya, 10.000 ongkosnya. Lewat itu 15.000. Ya, kalau sehari 10 antaran, ya rata-rata 7 antaran. Berarti kalau 15.000 itu 100.000 tuh. Dan itu bisa kerjain cuma 1 jam. Gitu. Ya, enak gitu. Buat saya sih enak gitu ya, 1 jam dapat 100.000 gitu ya, sudah gitu ya. Tapi kadang-kadang kan nggak tiap hari orang ini jualan. Gitu. Nah kalau nggak jualan tuh kadang-kadang kan kita pikirin manusia langsung jalan. Aduh ini target saya segini kayaknya nggak kecapai gitu ya. Penghasilan per hari itu saya punya target biasanya gitu. Karena rasa-rasanya pikiran itu langsung bergerak gitu ya. Dari sini kan biasa dari sini udah setengahnya tuh istilahnya lah. 50% dari langganan ini, sisanya 50% lagi dari luar. Jadi kalau saya kerja sekitar 6 jam per hari, 1 jam itu sudah saya dapat 50% dari langganan ini. 5 jam itu baru saya dapatkan dari sisanya gitu ya, 50% lagi udah dapat dari ojek online. Nah kebayang kan kalau nggak, orang ini nggak jualan langganan, berarti harus kerja, kalau hitung-hitungan secara matematisnya ya, matematisnya kan kerja saya harus 12 jam untuk dapatkan sesuai dengan target lah istilahnya ya. Tapi ketika saya selalu Tuhan selalu ingatkan saya gini, berkat itu berasal dari Tuhan, bukan karena langganan ini. Jadi saya bilang, saya menyatakan itu dalam perkataan saya, Tuhan Engkau yang berkati saya, langganan ini nggak jualan nggak apa-apa, tapi Tuhan yang berkati. Dan selalu aja ada seperti burung gagak yang memberi makan Elia. Jadi selalu dapat, tiba-tiba ada penumpang. Ada satu kali pernah dapat penumpang ya, tadi orang ini nggak dapat penumpang, minta diantar keliling-keliling, langsung dapat besar gitu ya. Hanya 2 jam dapat besar gitu. Ada juga dapat kadang-kadang ketemu orang dan dia ngantar ternyata banyak tempat gitu, padahal dia bukan langganan saya gitu. Bisakah sekalian? Ya udah kan saya bilang ya sekalian juga gitu ya. Yakin dapat juga gitu ya, sesuai dengan ini. Jadi ada selalu berkat Tuhan, tapi itu saya selalu bicara mengawali dengan iman dan doa gitu. Setelah itu duit ya, lakukan gitu, nggak cukup sekedar ya iya beriman, akhirnya tiba-tiba ada langganan WA, tolong diantar, kita diam aja kan nggak dapat juga gitu. Kita tetap lakukan gitu ya. Jadi begitu juga bicara tentang kehidupan kita, begitu juga dengan bicara tentang pelayanan kita. Kita ya harus benar, kita menginginkan gitu, misalkan anak muda dimenangkan. Yes, kita wajib beriman, kita wajib berdoa, kita wajib juga mempromosikan
bekerja menginjili, bekerja ngajak-ngajakin dan lain sebagainya. Amin. Ya. Yes. Ya. Kita adalah orang-orang yang berbeda dengan orang dunia. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Jadi kalau firman Tuhan bilang, bahkan ketika kita tidur pun Tuhan berkati kita. Tuhan berkati kita waktu kita tidur, tapi bukan berarti kita tidak ngambil berkat itu ya. Pas bangun, mana Tuhan berkatnya, nggak gitu juga. Tuhan waktu kita tidur, Tuhan berkati. Tuhan jagai kita, Tuhan udah siapkan berkatnya. Waktu pagi hari kita bangun, Tuhan kasih kesempatan untuk dapatkan berkat-berkat itu. Tinggal kita mau ambil atau tidak berkat-berkat itu. Amin. Ya, tadi saya bilang, gereja Tuhan ditentukan bukan hanya untuk menanggulangi dan bertahan untuk mencukupi kebutuhan hidup saja, tapi kita ditentukan untuk bukan hanya cukup, tapi berlebih untuk berbagi kepada orang lain. Itulah gereja Tuhan. Amin. Karena Tuhan bilang bahwa kita berkelimpahan, dan Tuhan sudah lakukan itu untuk memberi kemenangan bagi kita. Yes? Tinggal kita mau atau tidak. Kalau kita sudah bekerja, ya kita berbagi. Banyak yang bisa diberbagi dengan anak PA kita, dengan keluarga kita, bahkan dengan orang yang tidak kita kenal. Berbagi mungkin bukan hanya bicara tentang uang atau bentuk makanan dan lain sebagainya, tapi berbagi tenaga, berbagi waktu, banyak yang bisa kita lakukan. Amin. Siap menang dan mengalahkan dunia? 3 hal. Iman, berdoa, bekerja. Yes? Bangkit berdiri, kita datang pada Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Sama seperti bangsa Israel, Tuhan sudah kasih kemenangan. Setiap tanah yang kau injak akan menjadi milik pusakamu. Firman Tuhan katakan seperti itu. Dan hanya 2 yang menikmati Kanaan, tanah perjanjian. Yang umur 20 tahun ketika keluar dari Mesir dan menikmati tanah perjanjian Allah hanya 2 orang, Yosua dan Kaleb. Selebihnya mati di padang gurun. Mati oleh karena ketidakpercayaan. Mati oleh karena bersungut-sungut kepada Allah. Tapi Yosua dan Kaleb menikmati berkat perjanjian Allah. Tanah subur, penuh dengan susu madunya, oleh karena mereka percaya kepada Allah. Mereka tidak melihat masalah yang besar yang mereka hadapi. Yang mereka melihat Allah yang besar yang mereka mengiringi mereka, yang menyertai mereka. Pagi siang hari ini mari kita pandang pada Allah kita. Apapun hari ini yang menjadi pergumulan kita, pandanglah Allah yang besar. Dia yang akan mencukupkan. Dia yang menyertai kita, yang membuat kita, yang memberi kemenangan bagi kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan
yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan aku punya Tuhan yang besar. Yes, Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau sudah menang, begitu juga kami. Bahkan kami bilang kami lebih daripada pemenang, Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau terima kemenangan itu daripada Engkau, Bapa. Kami berdoa Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, untuk setiap jemaat di tempat ini Tuhan. Kami boleh keluar dari kesakan-kesakan yang hari ini menghibur kami. Bukan karena kami kuat dan gagah Tuhan, tapi kami memiliki Allah yang hebat, Allah yang besar, Allah yang ajaib Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Kami mau terima itu semua Tuhan dengan ucapan syukur. Terima kasih. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang Kemenangan dari-Mu. ku terima sekarang, Ku terima ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Amin Tuhan. Kami akan boleh mengalahkan dunia karena kami punya iman kepada Yesus Kristus. Kami bisa mengalahkan dunia karena kami meminta, kami memohon kepada Allah. Kami akan bisa mengalahkan dunia di saat iman yang kami terima itu boleh kami lakukan dengan bekerja Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran yang boleh dibagikan pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya iman yang mengalahkan dunia adalah iman di dalam Yesus Kristus. Iman yang percaya sepenuhnya akan setiap firman Allah dan boleh melakukannya, mengamenkannya, dan menghidupinya. Sehingga firman itu akan berkuasa atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu yang boleh menyampaikan firman-Mu. Mari Tuhan yang boleh memberkati, tambah-tambahkan hikmat, pengenalan, pengetahuan akan firman-Mu lebih-lebih lagi Tuhan. Mari Tuhan berkati pekerjaannya, usahanya, berkati keluarganya Tuhan,
berkati anak-anaknya Tuhan, berkati pelayanannya di Kasongan Tuhan, dan biarlah Tuhan melalui kehidupannya boleh menjadi berkat buat orang-orang yang mereka layani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami ingin memberikan persembahan syukur kami Tuhan, kami rindu untuk boleh mempersembahkan apa yang kami miliki untuk dipakai di dalam rumah-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami memberi dengan penuh sukacita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau memberikan persembahan kita. Kita percaya kita punya Allah yang tidak akan pernah gagal atas setiap janjinya. Allah yang tidak pernah lalai atas setiap firman-Nya. Kita mau angkat pujian ini, Dia tak pernah gagal. Pernah gagal, Dia Karena Dia Allah, Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Saya undang bangkit berdiri yang sudah memberikan persembahan. Kita mau angkat pujian ini. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Yesusku, Raja Raja mulia, mulia, Yesusku, Allah perkasa, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Sebab Dia Allah, sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Diberi ruang dan kesempatan bagi yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Boleh maju ke depan? Ada? Ya, kalau enggak ada kita mau dengarkan pengumuman. Jadi pada sore hari ini akan ada komsel anak di Pelamboyan jam 3 sore. Bagi yang ingin bergabung bisa menghubungi guru-guru sekolah minggu. Kemudian pada hari Selasa ada komsel Jekan Raya jam 6 sore, jam 18 WIB. Nanti tempatnya menyusul, nanti akan diinformasikan di WA Group. Kemudian pada hari hari Kamis
Hari Kamis ada komsel profesi, nanti akan diinformasikan biasanya jam 6:30 malam, 18.30, itu mungkin ada jadwalnya online dan onsite. Nah untuk minggu ini mungkin akan diinformasikan di WA grup profesi. Kemudian pada hari Sabtu itu ada 3 komsel. Yang pertama komsel pelajar setengah 1, 12.30 di Terasoma. Kemudian pada jam 5 sore atau jam 17 komsel mahasiswa di tempat ini. Kemudian pada malam hari jam 7 malam itu komsel Kereng Sehati. Nanti informasinya akan diinformasikan di rumah siapa. Puji nama Tuhan. Ada tambahan pengumuman Pak? Puji Tuhan. Shalom. Kita berdoa mendukung nanti ya, kita doa mendukung Bang Brian ya. Ya akan mengikuti UTBK tes lagi sekolah baru gitu ya. Sama saya dulu gitu, sudah kuliah angkatan 90 terus tes lagi 91 dan akhirnya yang 91 yang saya jalani. Kita berdoa anak-anak Tuhan terus mendapatkan apa yang dari Tuhan ya dalam proses berdoa. Jadi nanti kita sama-sama dukung. Rencananya mengambil kuliah di STAN ya, kita doakan. Saingannya banyak ya se-Indonesia. Tapi mengambil nilai UTB, Bang Brian sudah persiapkan. Pesan saya sama dia, jaga kesehatan dan jangan pusing. Kalau mau belajar sudah terlambat. Itu masa SMA dulu kan ya. Jadi yang penting sampai hari Selasa sehat, bisa pikiran tenang, nggak sakit perut, nggak flu atau apa, itu bagus. Nah kita doakan supaya dia bisa apa yang menjadi rancangan Tuhan itu yang terjadi untuk saudara kita Brian. Puji Tuhan. Tadi pembukaan Bapak Abam ya, Ko Adi menyampaikan temanya itu dari Bandung. Sering ya, saya juga ini tema dari Bandung. Ini kok tema dari Bandung sih? Kok nggak dari Palangkaraya? Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, memang sepanjang tahun ini semacam apa ya? Saya ngomong sama penatua Bapak Timotius di Bandung, kami akan jiplak dulu, nempel. Jadi apa yang sudah didoakan dan didapatkan oleh penatua di Bandung, kami lakukan langkah yang sama seperti itu. Dengan kata lain, kita belum siap untuk dapatin sendiri gitu ya. Di sana para penatua sebelum akhir tahun mereka sudah di 3 hari 3 malam kalau nggak salah itu ya, doa puasa di mana di satu tempat untuk dapatkan apa yang menjadi rancangan 1 tahun. Terus terang Bapak Ibu saya belum siap waktu itu ya, dan ya udah Kotim kami ikut ya melihat apa yang jadi ya itu makanya kenapa selalu dari Bandung. Cuman sering ada penyesuaian gitu ya. Topiknya tidak menjiplak penuh tapi ada penyesuaian dengan apa yang tersini. Tetapi saya mau sampaikan bahwa topik yang sedang dibangun yang didapatkan oleh para penatua membangun perkara itu di Bandung adalah rumah Tuhan yang kuat dan bertindak. Rumah Tuhan yang kuat dan bertindak, sehingga kita juga ya, dan kondisinya tidak begitu beda. Di sana harus bangun. Jadi ya kalau dibilang rumah Tuhan yang kuat dan bertindak, artinya ya ini kita harus sadari pertama bahwa kita ini satu keluarga Tuhan, kita ini ada dalam satu rumah Tuhan. Tapi kita bukannya nggak ngapa-ngapain di rumah Tuhan ini, ada yang sedang kita kerjakan. Saya bilang sama, kondisi kita di sini, kita juga baru revive di tempat ini 1-2 tahun, dan kita juga mau menjadi rumah Tuhan yang kuat dan bertindak. Tadi sudah disampaikan bagian-bagian untuk mengingatkan kita. Jadi Bapak Ibu saudaraku jemaat Tuhan, dalam 1 tahun ini mari dalam hati kita harus bangun kondisi ini, perkara ini. Kita adalah satu keluarga Allah, kita satu rumah tempat ini, amin. Dan satu rumah ini harus kuat, amin. Kuat, jangan mudah diobok-obok, sakit hati apa semua. Jaga virus-virus itu, jangan dibiarkan ada di dalam rumah Tuhan seperti ini. Ada yang tidak terperhati dengan baik, ada yang merasa itu dijagai ya. Kita punya beberapa komsel di sini, mudah-mudahan dengan adanya komsel-komsel itu kita bisa makin mendekati gitu ya. Ada yang di keluarga, ada pergumulan-pergumulan itu menjadi kuat, kita sehati, jangan biarkan ada virus yang membuat kita pecah belah di tempat ini, dan bertindak. Sebentar kita mau melaksanakan retreat youth, pelajaran mahasiswa.
Kita berdoa ada pekerja-pekerja Tuhan, pahlawan-pahlawan Tuhan, militan-militan yang daripada Tuhan di situ, supaya menjadi gereja Tuhan yang bertindak. Dari rumah ini dihasilkan pahlawan-pahlawan Tuhan, berdampak maju, memenangkan sekolah-sekolah, kampus-kampus, kantor-kantor. Itu rumah Tuhan yang kuat dan bertindak. Dan hari Sabtu Minggu ini, tiap minggu juga di komsel-komsel kita diperlengkapi hal ini, termasuk yang tadi disampaikan oleh Ko Adi itu ya, iman kemenangan yang mengalahkan dunia. Itu disetel sedikit dari judul, kemenangan yang mengalahkan dunia. Kita harus bertindak, kita sudah punya modal ya. Bapak Ibu Saudaraku, saya menikmati beberapa hal, terus terang saya agak ngantuk. Saya aduh, berat sekali saya. Aduh Tuhan, saya salah apa gini ya. Tapi saya ingat waktu siapa yang melayani itu berkhotbah, kemudian ada satu hamba perempuan itu yang tertidur di jendela terus jatuh, kalau nggak salah meninggal gitu ya. Terus akhirnya Rasul Paulus atau Petrus itu ya diangkat, terus didoakan, terjadi mujizat. Itu saya teringat, maksud saya agak diintimidasi gitu ya. Aduh, kalau saudara-saudaraku, Bapak Ibu tahu ini Bang Roh ini masa ibadah ngantuk, nggak rohani. Saya mungkin bisa punya alasan gitu ya. Biasanya saya bisa menolak ngantuk ini nggak bisa. Alasan kurang tidur silakan diterima atau nggak diterima gitu ya. Tetapi yang saya mau bagikan bahwa sekalipun kondisi itu saya diteguhkan, kasih Tuhan tidak berkurang kok daripadamu. Mungkin kalau orang lain bisa menilai, ngantuk, nggak sungguh-sungguh, tapi kasih Tuhan tidak berkurang. Saya menikmati beberapa waktu ke belakang bahwa waktu kita menyembah Tuhan, tadi kata-kata firman Tuhan, bukan kita bahwa kalau kita menyembah Tuhan maka Tuhan akan menjadi kuat bagi kita. Enggak, memang kenyataannya karena Tuhan sudah kuat duluan, baru kita mengakui itu. Saat kita mengakui itu, kita terima kekuatan itu, saudaraku. Jadi Tuhan tidak menjadi lebih kuat waktu kita memuji Tuhan, engkau kuat, enggak, Tuhan engkau perkasa, enggak. Justru karena Tuhan sudah kuat, waktu kita ngakui itu, kita terima kekuatan balik itu, saudaraku. Ya bagi saya itu pembaharuan. Mari kita masuk, masing-masing kita diteguhkan apa yang ditetapkan, disediakan Tuhan bagi kita. Sebenarnya saya mau bagikan ya, tapi ini tugasnya para panitia ya, tapi terserah ya, ada Bang Obed, Pak Robert, ada Bang Herman, ada Kwadi, mau dibagikan sekarang atau enggak. Saudara-saudaraku, kita sedang mempersiapkan retreat youth ya, generasi yang membangun reruntuhan. Ada Kalik. Kalik enggak ada ya. Kalik itu saya masih punya baju itu ya, baju kaos di rumah. Generasi yang membangun reruntuhan. Itu enggak tahu umur berapa puluh tahun sudah itu baju itu. Itu retret di Pangkalan Bun dulu ya. Nah, terus kemarin saya dengar juga ada retret di mana, itu generasi yang membangun reruntuhan. Dan kita sekarang Bu Rini itu tahun berapa itu generasi yang membangun reruntuhan? Saya masih punya bajunya itu, nanti saya kadang-kadang pakai di rumah. Kita mau ditaruhkan Tuhan atas beberapa pelayan-pelayan pemuda di tempat ini, youth, untuk melaksanakan retret itu. Ya, generasi yang membangun reruntuhan. Tadi pagi saya baru disampaikan oleh Pak Obed kan, temanya ini Bang, generasi yang membangun reruntuhan. Saya bilang ini cocok atau enggak gitu. Artinya kan bahwa ada kondisi reruntuhan yang sedang terjadi. Kalau kita mau sepakat, kalau kita bisa lihat itu, ya dibilanglah mau generasi Z kah atau apa, kondisi mereka begini, sudah tidak tertarik lagi dengan perkara-perkara ini, ya kayak ada yang sudah rombak seperti itu. Dan kita berdoa supaya Tuhan bangkitkan generasi yang membangun reruntuhan-reruntuhan itu. Dengan caranya Tuhan melalui anak-anak muda ini. Ya, jadi mari bersepakat saudara-saudaraku, kita dukung doa ya para panitia, pelayan-pelayan youth di tempat ini, beberapa ya seminggu berapa kali berdoa secara online pagi. Kalau mau ikut boleh ya, nanti tinggal ditanya. Hari Kamis itu onsite ya, Kamis itu onsite, dan hari Jumat kita akan dukung doa terus. Bagi telinga saya warningnya begini, ini bicara tentang generasi yang akan melanjutkan pelayanan rumah Tuhan di tempat ini. Gitu ya. Ya, memang masih ada lapis-lapis kedua gitu ya, ada lapis kedua, ada Bang Herman,
koko ade semua kan ya. Nah, tetapi ada generasi yang sedari sedini mungkin kita sudah siapkan mereka. Saya ingat bahwa di kemah Abraham bukan hanya sekedar menjadi penghuni atau keluarganya Abraham, tapi di kemahnya Abraham itu dilatih. Orang-orang yang terlatih itu ada di situ. Sehingga waktu mereka pergi membebaskan Lot, itu orang yang dibilang orang-orang, bukan dibilang tentaranya Abraham, orang-orang yang lahir di kemahnya Abraham itu yang dibawa pergi menyerang tentara-tentara yang itu. Dan jumlahnya banyak, tapi 300 sekian orang itu bisa menang dan bisa merebut kembali Lot dan Jarahan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, di kemah Daud ini kemah Daud Palangkaraya gitu ya, kita berdoa ya, orang-orang tentara-tentaranya Tuhan dilatih di tempat ini. Jangan dulu bicara tentang jumlah atau apa, pokoknya kita ya pertama jaga itu ya, kita ini satu rumah, kita satu keluarga, jangan biarkan ada virus-virus yang merusak hati di antara kita. Ya walaupun ada segmen-segmen komsel apa semua, jangan biarkan itu merusak. Kita harus satu. Tuhan bawa kita dalam langkah-langkah ini gitu ya. Itu saja, dan sebentar setelah ibadah ini nanti ada anak-anak kita ya yang akan diperlengkapi untuk baptisan air ya. Nanti kita akan ambil waktu di sini, seberapa yang siap nanti, mudah-mudahan semua siap. Malamnya nanti kita akan pelayanan baptisan air. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk tambahan pengumumannya. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sudah undang kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, di akhir, di penghujung ibadah kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya firman Allah, setiap pujian pengagungan bukan hanya berlalu begitu saja Tuhan, tapi kami percaya ada hal yang kami dapatkan, ada hal yang boleh tertanam di dalam hati kami, tertoreh di dalam hati kami Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami rindu untuk boleh mendapatkan berkat Tuhan, untuk kami boleh melewati satu minggu ini dengan kekuatan, kemampuan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aura
Yesus Tuhan, Yesus Raja, Yesus berkuasa, Yesus perkasa, dahsyat. Haleluya, kami sembah, kami sembah. Haleluya. Amin. Haleluya. Engkau layak terima segala pujian. Engkau layak terima segala hormat. Engkau layak ya Tuhan. Engkau sungguh layak. Rata porala nama syekera kiara rata. Haleluya. Rata kupara bala nama syekera bala kasih kiara. Rata kupara bala nama syekera kiara. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah yang layak terima segala hormat dan pujian, karena Engkau sudah direndahkan Tuhan. Engkau sudah dihinakan di kayu salib. Bapa sendiri yang memberikan, memulihkan kemuliaan-Mu itu di atas segalanya, sehingga segala pujian dan hormat hanya layak bagi-Mu Tuhan. Engkau layak terima segala hormat, terlebih dari kami Tuhan, umat tebusan-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari Tuhan bawa kami supaya kami terus semakin paham bahwa tidak ada panggilan yang lebih tinggi dari hidup kami selain untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan Yesus, menjadi alat-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sampai hari-hari ini Tuhan, Engkau yang memperdengarkan panggilan-Mu ya Tuhan atas kami. Bukan karena kami yang terlalu baik, lebih baik daripada orang lain, tapi semata-mata karena panggilan dan pilihan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih karunia-Mu ini. Bapa di sorga, mari Tuhan yang ceritakan isi hati-Mu kepada kami bahwa masih banyak anak-anak-Mu di luar sana yang masih tinggal dalam kegelapan, yang tersesat Tuhan. Dan Engkau mau Tuhan supaya kami yang datang kepada mereka ya Bapa, menurut cara-Mu sendiri, menurut waktu-Mu ya Bapa. Itulah panggilan Tuhan atas gereja-Mu ya Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan buat kami Tuhan, dalam semua tahap pertumbuhan kami, usia kami Tuhan, kami mendengar suara-Mu itu Tuhan Yesus, dan kami memberikan yang sepenuh-penuhnya Tuhan, 100% ya Tuhan untuk panggilan-Mu itu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa di sorga yang meneguhkan kami Tuhan, bahwa sungguh ada kekuatan Tuhan yang mengalahkan dunia ini ya Bapa. Dan itulah iman yang Tuhan taruhkan dalam kami, dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan untuk mempraktekkan iman itu, supaya apa yang diperjuangkan oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, kami terima sepenuh-penuhnya pada saat kami di dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang berkuasa itu. Kami berdoa untuk hamba-Mu Koadi yang sudah melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang membuat dia dalam langkah-langkahnya ya Bapa, berjalan dalam rencana-Mu ya Tuhan. Kami berdoa, teguhkan hamba-Mu ini berserta isi anak-anak mereka Bapa di surga, supaya sungguh ketetapan Tuhan atas hidup mereka sungguh berlaku nyata, mereka terima sepenuh-penuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini Engkau membawa anak-Mu, hamba-Mu ini untuk melayani Tuhan di youth Tuhan, di keluarga, juga di Katingan, di Kasongan Bapa di surga. Mari Tuhan yang teguhkan panggilan-Mu Tuhan, berkati Tuhan pelayanannya, biar mujizat-mujizat Tuhan, penyertaan pembelaan Tuhan itu nyata. Tuhan yang cukupkan segala yang diperlukan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita mau berdoa untuk Brian, boleh kesini Bang Robert, boleh maju. Bapa di sorga, Tuhan terima kasih Tuhan untuk anak-Mu, saudara kami Brian ya Bapa di sorga. Engkau yang bawa dia Tuhan untuk hadir di kota Palangkaraya ini Tuhan. Dan jika dia mendapatkan pada saat ini ya Tuhan
bahwa dia mau ikut tes lagi ya Bapa di surga untuk di STAN. Bapa di surga, mari Tuhan yang sungguh menjawab Tuhan kerinduan hati anak-Mu ini ya Bapa di surga. Terlebih kami mau serahkan semua perkara ini supaya apa yang menjadi rencana-Mu yang sempurna Tuhan bagi hidupnya ya Tuhan, ketetapan-Mu itulah yang dia terima ya Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kami berdoa menyerahkan dia Tuhan untuk mengikuti tes UTBK Tuhan di hari Selasa nanti ya Bapa, supaya sungguh semuanya boleh berjalan dengan sebaik-baiknya. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan itu mengalir atas hidupmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pandanglah bahwa Tuhan Yesus sudah menetapkan rancangannya atas hidupnya dan dia mau untuk engkau tinggal di dalamnya. Jalan dan masukilah rancangan-rancangannya Tuhan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan supaya sungguh saudara kami ini Tuhan boleh mengikuti menjalani tes UTBK dengan kuat, dengan sehat. Terlebih Tuhan yang memimpin dia Tuhan untuk menjawab setiap soal-soalnya Bapa. Terpujilah namamu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan supaya sungguh hati yang terus mengandalkan Engkau Tuhan itu ada dalam hidupnya ya Bapa, sehingga semua langkah-langkahnya benar di matamu ya Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, terima kasih ya Bapa di surga untuk juga panggilan Tuhan dalam waktu 1 tahun ini untuk kami membangun rumah Tuhan yang kuat dan berdampak. Ya Bapa ya Tuhan, mari Tuhan yang ajar setiap kami Tuhan untuk ambil bagian terus di dalam kebenaran demi kebenaran ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan ada rancangan Tuhan yang besar, ada rancangan Tuhan yang mulia. Bukan sekedar untuk membangkitkan kami di tempat ini, tetapi sungguh ada ribuan Tuhan jiwa-jiwa orang-orang yang sedang menanti-nantikan rumah Tuhan yang dipulihkan, rumah Tuhan yang yang kuat dan berdampak itu saat bertindak ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kesatuan hati, kesatuan roh itu terjadi di tengah-tengah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Tuhan kami berdoa mendukung Tuhan untuk persiapan retret youth, generasi yang membangun reruntuhan ya Bapa di surga. Untuk semua panitia, pekerja-pekerja yang terlibat hari-hari ini, mari Tuhan yang teguhkan ya Bapa. Untuk peserta-peserta yang akan ambil bagian dari youth Tuhan, pelajar, mahasiswa Tuhan, ada saudara-saudara kami dari Laman Baru, atau bahkan tempat-tempat yang lain ya Bapa di surga, mari siapkan semuanya Tuhan untuk mereka mengalami Engkau ya Tuhan dalam waktu yang Tuhan tetapkan bagi mereka. Tuhan lah yang mencukupkan segala yang diperlukan untuk acara ini ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk pembicara yang akan kami hubungi ya Tuhan, untuk Pak Pendeta Bernard Siahaan. Bapa di sorga, Engkau sendirilah yang menetapkan dan mengutus hamba-Mu Tuhan untuk melayani dan berbicara, menyampaikan isi hati-Mu di tempat ini ya Tuhan. Bapa kami berdoa ya Tuhan, kami sungguh menanti-nantikan perkara-perkara yang dari Bapa sendiri. Kami sungguh menanti-nantikan perkara yang ada di hati-Mu ya Bapa di sorga. Dan biarlah kami bersikap dan bertindak dengan benar, tepat dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan kami berdoa juga untuk saudari kami Ibu Andriani ya Bapa di surga, istrinya Alau. Bapa, untuk semua kelemahan tubuh yang dialami oleh anak-Mu ini ya Tuhan, kami berdoa oleh bilur Yesus di kayu salib, dia sudah sembuh, dia dikuatkan Tuhan, pulih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia ditenangkan pikirannya, hatinya. Dia bawa kami berdoa Tuhan, rohnya Engkau kuatkan ya Tuhan, untuk dia memandang hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Semua tipu daya iblis, semua bisikan yang jahat yang mau melemahkan hati dan imannya, pikirannya, kami tolak, patahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua panah-panah api dari si jahat yang menghunjam pikiran dan hatinya, kami cabut semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kuasa kasih Tuhan yang memenuhi saudari kami ini Tuhan, juga bersama suaminya Alau Tuhan dan anak mereka Maria Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berjemaat Tuhan, kita mau terima berkat dari Allah Bapa kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Bapa Surgawi. Bapa, terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus Engkau sudah perjuangkan segala sesuatunya, dan semua berkat-berkat rohani itu Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Engkau tidak pernah terlambat, Engkau tidak pernah berhutang apa-apa terhadap kami ya Tuhan. Terlebih saat Engkau mengutus kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu ya Tuhan, Engkau sendiri akan cukupkan segala yang kami perlukan. Oleh karena itu dengan penuh sukacita kami mau melangkah, meraih, menerima semua bagian berkat yang Bapa sudah sediakan bagi kami. Kami terima semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus.
mengalir berkat-berkat surgawi dari Allah Bapa kita Jehovah Jireh dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengalir memenuhi lumbung-lumbungmu dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, usahamu, studimu, pelayananmu, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Demikian juga untuk setiap benih yang Tuhan percayakan bagi kami untuk kami tabur. Tuhan ingatkan kami supaya kami tidak serakah Tuhan, tapi sungguh kami menabur Tuhan di tempat yang Tuhan tetapkan, pada waktu yang Tuhan tetapkan. Terima kasih Tuhan, namamu dipermuliakan lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan yang sudah memimpin kami dalam ibadah kami ya Tuhan. Biarlah semua pujian, penyembahan, tarian, musik kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa di surga. Sebentar kami selesai, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Pimpin sertai kami dalam perjalanan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama yang cinta Tuhan katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yang di rumah juga Tuhan berkati. Yuli, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Keluarga Roni, Bapak Chloe, Mama Chloe, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati semuanya. God bless.